Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai teks prosedur pada kelas 11 semester 1. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Intan Siti Arofah, Saya Nur Aziza. Saya Fadil Samsul Nugraha. saya Tamira Tazkiyah. Langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan dibawakan oleh saya mengenai pengertian dari teks prosedur. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah suatu kegiatan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jadi teks prosedur ini disajikan secara lengkap, terperinci sehingga mudah untuk memahami dan menjalankannya. Nah, jadi teks prosedur ini digunakan seseorang sebagai panduan untuk menyelesaikan suatu rancangan kegiatan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tujuan dari teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian ketiga. Bagian ketiga dalam teks prosedur ada struktur teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur ada 4, yaitu yang pertama yaitu tujuan, kedua material, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat ada penegasan ulang ataupun kesimpulan. Yang pertama kita bahas ada tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan atau menjelaskan terkait tujuan dari penyusunan teks prosedur ini. Hal ini juga menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai oleh penulis. Yang kedua ada material. Material merupakan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dan yang dibutuhkan oleh pelaksanaan pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini biasanya berupa tentang alat ataupun bahan yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses ataupun tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Kemudian langkah-langkah juga harus dibuat secara berurutan. Selain itu harus dibuat secara logis, sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu penegasan ulang ataupun kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu teks prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini juga bersifat opsional, jadi boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini teks yang berisi 2 atau 3 langkah saja, kemudian yang berisi tahapan atau langkah-langkah yang sederhana. Nah, sederhana di sini yaitu langkahnya itu simple dan hanya sedikit tahapan-tahapannya. Kemudian urutannya juga tidak bisa dibolak-balik karena karena teks prosedur sederhana ini memiliki material, alat dan bahannya yang tidak banyak. Contohnya itu cara untuk mengoperasikan setrika. Nah, yang kedua ini ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Kemudian langkah atau tahapannya ini kompleks. Nah, kompleks di sini yaitu langkahnya harus ditempuh secara urut dan tidak bisa dibolak-balik urutannya. Kemudian tahapannya ini lebih panjang dan rumit. Kemudian kadang ada sub dari tahapan atau langkahnya. Contohnya itu misalnya cara memasak nasi goreng. Jadi misalnya pada tahap pertama itu siapkan bumbu. Nah, di sub tahapannya itu yaitu dengan menyiapkan bawang merah, bawang putih yang dihaluskan. Nah, yang terakhir ini dari jenis teks prosedur yaitu ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini merupakan teks yang langkah-langkahnya ini bisa dibolak-balik.
tapi tujuannya tetap sama dan langkah-langkah kerjanya ini fleksibel. Jadi dapat kita sesuaikan urutannya meski kita ubah urutannya, tetapi tujuannya tetap bisa dicapai. Contohnya itu cara memasak mie instan. Jadi dalam teks prosedur cara memasak mie instan ini kita dapat memasukkan bumbu secara fleksibel, bisa di awal atau di akhir. Nah, baik, selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh dari teks prosedur. Nah, contoh di sini adalah cara membuat paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Bagaimana cara mengurus paspor? Berikut ini cara mengurus paspor dengan baik dan benar. Yang pertama, datang ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita atau kantor imigrasi terdekat. Yang kedua, beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Nah, yang ketiga, selanjutnya serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Yang keempat, setelah itu ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Yang kelima, jika sudah berfoto dan mengambil sidik jari, maka Anda sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Yang keenam, setelah tahap wawancara usai, langkah berikutnya membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor. Minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Nah, yang ketujuh, tahap akhir. Pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, kita dapat datang lagi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya dalam waktu 1 minggu paspor baru sudah selesai dan bisa diambil. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai teks prosedur. Kami semua pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.